Jauh sendiri. Ini kalau Pak Narto Mujita kan masih ada yang keluarga masih juga. Oh ini mau apa? Siapa kan? Mau didokumentasi termasuk sama men-shooting. Pak. Shooting. Nah, kemarin saya kan diwawancara TV Jakarta kan. Begitu sinarkan gitu. Dia tanya, bagus kan jawabannya. Pada hilang. Jadi kenapa kuda? Kuda itu adalah binatang yang berlari. Nah, jadi dia tidak pernah lelah berlari, dan itu mungkin lima orang atau sebagai kelompok 5 bisa saja Pancasila, bisa saja kelompok 5 yang disatukan dalam lingkaran. Jadi lingkaran itu melambangkan matahari, jadi menembus matahari. Jadi artinya tanpa lelah gitu, maju terus lah kira-kira gitu. Sarah. Halo. Kabar? Namanya apa, Pak? Apa? Apa-apa. Sanggar Bambu sejak diresmikan itu bersikap non politik, non afiliasi partai, individu sekaligus sebagai bangsa. Sikap itu individu sekaligus sebagai bangsa, Oh ya. bukan sebagai golongan-golongan. Misalnya, sementara sanggar-sanggar ketika itu beralih visiasi dengan partai-partai politik, ada Les Bumi di NU, ada Legra di PKI, ada Bumi Tarungnya Pekik di underboy-nya PKI. Ya. Sanggar Bambu memilih tidak jalan. Apa meninggalkan tradisi lama yang baik, dan mungkin Sanggar Bambu meyakini bahwa Pancasila sebagai sumber inspirasi untuk mengangkat harkat derajat martabat bangsa ini kepada filosofinya, falsafahnya yang tertinggi di atas kebudayaan. Jadi konon ketika itu kalau mereka cerita, si sepo-sepo itu cerita, biyen dulu ada anak-anak HMI, anak-anak GMNI, itu kan dulu bentrok mereka kalau ketemu. Jadi kelompok merah, hijau, kuning ini bentrok dengan dulu kalau ketemu. Kalau mereka di Sanggar Bambu nyaman, mereka bisa ketemu karena memang kita tidak berpikir di soal persoalan politik itu. Filosofi Sanggar juga, bila Anda datang mau bekerja, berkarya, kami ikut. Bila Anda datang mau bicara, kami dengar. Akan menjadi suka yang diberondongkan oleh hampir semua politisi yang katanya mengandalkan akal sehat dan rasionalitas. Saya benar-benar geli dengan seluruh sumpah serapah
Pertama kali dalam hidupnya dia tunduk pada sesuatu yang bersandar pada yang dituduhkannya sebagai klenik. Dari awal itu sederhana, karena saya kerjasama dengan teman-teman Ya. menjadikan Art Galeri Sanggar Bambu. Art Galeri Sanggar Bambu. Tapi saya tidak puas dengan itu. Saya bikin kegiatan banyak. Apapun saya kerjakan. Ada apa teater gitu ya, ada latihan teater di sanggar itu, kemudian ada orang-orang yang bermusik gitu ya, kemudian ada sarean sastra. Rendra misalnya itu pentas teater Oedipus Rex itu atas biaya Sanggar Bambu. Terus Efik Sutopo konser musik itu Efik Sutopo itu pencipta lagu itu juga atas biaya Sanggar Bambu. Sesudah itu ada Putu Wijaya. Putu Wijaya lebih banyak itu yang diproduksi istilahnya oleh Sanggar Bambu. Itu Pak almarhum Umar Khayyam, Darmanto Yatman, Linus Suryadi Agi gitu kan. Itu pada kumpul di situ dan selalu membedah buku dan tahu mengapa mereka pilih Sanggar Bambu. Mungkin Sanggar Bambu mungkin satu tempat yang mungkin nyaman, sederhana, kita lesehan selalu berdiskusi di situ gitu ya. Memang kita sudah bergaul sebelumnya. Kayak Mas Kejo tadi sudah ketua teater yang terkenal. Efik Sutopo juga orang musik yang terkenal. Itu pada bergabung. Jadi bersama mereka berkembang. Yang di era idealismenya Selapjak Desember itu kan lahir satu idealisme asri, umat aslinya ya lama-lama mau karena Koleksi nggak yang Boleh. Iya. ngeliatin karya-karya Sanggar Bambu? Boleh. inilah ini bentuk tata cara berkesenian ala Jogja pada waktu itu. Yang pertama kali saya datangi adalah Sanggar Bambu. Disebut metode pendidikan masa lampau bisa. Jadi itu kunjungan ke sanggar, ke seniman tua. Kayak ngaji Sorogan tuh loh Gus. Nah, di sana itu ternyata saya ada rekaman. Sanggar Bambu itu dia namanya Agung Prabasmoro. Dia nyapu lantai yaitu sudah seperti dia berteater. Kita masih sempat memperingati tentang Rendra, 2 tahun pernah kita memperingati Rendra, Gerjomulyo. Kita mulai menitik kembali sejarah-sejarah itu. Bahwa bagaimanapun sebuah sejarah masa lalu itu adalah bagian sejarah masa kini. Jadi sebelum saya masuk, saya masih SMA, lulus SMA, lalu saya ikut ke pameran keliling Madura. Sampai 40 kota dalam 10 tahun. Pameran keliling untuk saya itu sangat berkesan. Itu pameran yang tanpa pamrih. Tidak ada embel-embel untuk nanti laku, nanti ini. Jadi kayaknya seneng-seneng aja. Jadi masyarakat, anak-anak di situ itu melihat proses itu, proses kesenian itu. Ada Isna ini itu juga Sanggar Bambu itu suka menyekat, sekatnya bagus. Lalu ada pelajar yang datang kenal, lalu minta saya digambarkan dong. Ini saya bawa buku, dia gambar. Jadi kalau malam Isna ini itu sibuk gambar dari teman-teman itu. Sanggar Bambu sebagai sebuah jembatan apresiasi dari masyarakat yang di pelosok itu untuk memahami, mengerti
seni rupa itu, kesenian pada umumnya. Ketika mereka pada berkenalan, saya cuma minta, "Mbok saya ajarin lagu Madura," gitu. Lalu saya ada beberapa lagu Madura. Nah, saya pikir itu peran yang amat sangat fenomenal gitu. Dr. Adi Sujoyo di tahun 63, Direktur IKIP Madiun. Tahu saya keliling di Madiun, dipanggil ke kampusnya, memberikan ceramah. Selesai ceramah, Dr. Adi Sujoyo memberikan kertas guluan gede. Saya senang sekali dapat kertas gede. Lalu beliau mengatakan, melihat cara kerja sanggar bambu bagaikan babat alas. Babat alas. Makasih Mas Sunjoyo. Di Madura, Harun Zain. Bukan Harun Zain, Azain. Panitia di Pamekasan. Panitia di Sumeneb. Pada waktu perpisahan, dia ngomong di rumahnya, melihat sanggar bambu bagaikan lonceng yang berbunyi. Kalau 9 kali ya 9 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Itu dia melihat sanggar bambu itu begitu. Ya terima kasih Mas Zain. Kayak gimana lagunya? Lagu Maduranya seperti apa? Nyanyikan. Ibu beremah sengko mata tau, ibu beremah sengko mata tau, resa arekir pikiran, pikir reng Mekasen. Itu terserah orang mana, reng Depok dia boleh. Ibu beremah sengko mata. Suatu saat sanggar itu stagnan dan tidak punya tempat lagi karena tidak ngontrak lagi sudah sesudah itu lama sampai 15 tahun kemudian. Mungkin di sebuah era sekarang sanggar bambu tidak mengenal tentang profesionalisme, tentang manajemen, tentang bahkan membuat satu perhelatan seperti zaman sekarang itu tidak bisa. Pak Sudarmaji, dia itu kritikus seni, dia paham tentang organisasi, itu juga akhirnya nggak ada kegiatan. Ya itu bagaimana berjalannya itu? Kalau learning by doing kira-kira gitu, atau otodidak. Kenyataannya kemarin ada pertemuan, kau datang nggak? Iya, Teka. Datang. Teka. Ulang tahun toh? Meriah. Hah? Meriah. Meriah, meriah, Meriah. meriah. Aku Sangat datang. meriah. Kami Teka datang. kok ini. Ya. Sarah ya teko. Toko. Iya. Teko. Dia juga teko. Khusus dari Jakarta. Saya bisa. Iya, enggak apa-apa. Saya mengenakan, membayangkan kemeriahannya di Iya. rumah. Meriah. Meriah, meriah. Syukur kita panjatkan Sanggar Bambu, tempat pertemuan dan Kalau yang ini siapa ya? Sudah dimintakan maaf kepada hadirin oleh Toto bahwa Pak Narto mohon maaf tidak bisa hadir. Walaupun kepingin sekali. para sesepuh, silahkan naik Pak Ocong, Pak Susianto Mulyo, dan juga anggota baru termuda, Paramita dari Klaten. Mas Harto sing motong tumpeng terus diberikan kepada anggota termuda sekang Klaten. Anaknya Pak Bagong, Otok Bima, adine Butet, wis dadi anggota sanggar. Mungkin Bagong. Anaknya Bagong,
Kyoto sing pinter anu apa perkusi. Cium. Ya, cium terus ya. Ya. Yang kedua diberikan pada siapa Mbak Nunung? Ayo Mbak Nunung. Yang kedua diberikan anggota Sanggar Bambu Termuda dari Paramita. Tadi sudah dapat tumpeng tuh tapi. Oh sudah ya? Iya. Yang lain itu biar adil. Carol. Oh, Ayo. untuk Carol. Carol. Ini juga anggota termuda. Ayo. Lagi bang, lagi potong lagi. Sudah. Iya kuno konservatif ya. Mungkin kata idealisme itu ada di sana dulu. Tapi orang-orang Sanggar Bambu tidak pernah memberikan statement idealisme, tapi kolot itu tenang itu. Jadi dia mempunyai satu daya tahan, dia punya protek dulu. Orang paham manajemen yo ben. Kira-kira begitu. Menjadi prinsip. Mengapa Sanggar Bambu itu hidup? Salah satunya bahwa keikhlasan menggerakkan sebuah kegiatan tanpa harus berpikir aku dapat apa, aku harus hidup dari Sanggar Bambu. Sanggar Bambu tidak bisa untuk cari hidup, karena Sanggar Bambu itu sebuah tempat untuk penggodokan, tempat untuk kita belajar bersama-sama. Sejak dulu begitu. Ada yang namanya komisariat jiwa, komisariat tubuh, komisariat nafas. Komisariat jiwa itu ada di Yogyakarta, gitu kan. Karena disinilah tempat candera di mukanya teman-teman perupa seniman yang lain-lain ya di luar disiplin seni rupa. Itu Yogyakarta jiwanya, nafasnya di Jakarta. Mengapa di Jakarta? Jadi begini, teman-teman Sanggar Bambu yang sudah cukup senior, sudah cukup mampu, mereka hijrah di Jakarta, cari duit di sana. Sebagian harta dia, sebagian rezeki dia yang dia kerjakan di Jakarta itu dihibahkan kembali ke Sanggar Bambu di tempat jiwa itu. Banyak sekali seniman yang sampai tidak punya rumah. Jadi nama besar mungkin kontribusinya dan sebagainya. Ini melampaui copyright dulu. Ini tanggung jawab siapa itu pertanyaannya? Apakah negeri ini beradab atau tidak? Kira-kira begitu. Berbudaya tidak? Apakah kesenian ini hanya sebagai gincu? Nah ini yang dipesankan, saya sebut namanya ada budayawan kesini ngamuk sama saya. Jadi ngamuknya kira-kira begini. Saya tahu Anda tuh populer karena googling itu di Google mungkin nama saya agak populer. Aku nggak ngerti caranya buka Google. Kira-kira begitu. Dan Anda sukses secara materi. Tapi saya meragukan bahwa Anda tuh sekarang punya nilai-nilai keharuan. Ya ora apa-apa. Wong sekarang sing tidak populer juga nggak punya keharuan kok. Wah, anak saya itu sekarang hujan, aku menanyakan mau makan apa gitu. Ternyata harus ada gua. Iya. Jadi nggak ngerti cara menanaknya, nggak ngerti sama. Mungkin sekarang HP itu udah bentuk penjara kecil ya. Secara tidak sadar ya. Generasi apa XZ apa katanya, dia akan terputus rasa humanismenya. Keharuan semakin berjarak terus. Bisa-bisa ada kemiskinan kemanusiaan. Akhirnya tidak punya kepersinggungan tadi, persinggungan dengan tukang beca, persinggungan dengan masyarakat marginal. Hendra itu menggambar varises-varisesnya masyarakat marginal, itulah yang menjadi satu identitas. Itu sebentuk keharuan. Sampai 2018 tidak ada serandal dan sepatu satupun untuk cukup di kakinya lukisan Hendra, karena itu adalah kaki-kaki rakyat. Ini cuma kira-kira itu loh.
Ya, Sanggar Bambu mungkin pulsa keharuan. Kenapa objeknya wanita, banyak figur orang ini? Ini sudah pencapaian humanisme. Jadi kalau anaknya itu bisa menjadi saksi sejarah, bukan benda mati. Di Sanggar Bambu sudah nggak dilakukan lagi kemanusiaannya. Karena keterbatasan kertas ya. Iya. Bahkan dulu ini hanya persoalan bendernya itu dipotong tidak sama bisa neng-nengan, marah-marahan karena Jadi dinding nanti di tengah. karena Pak Narto sudah ini fight-nya itu kontradiktif. Jadi antara satu kayak pecah kongsi di situ. Pak Narto itu sebagai penengah yang paling adem itu. Dan seorang Sunarto PR saya kira menjadi satu bukan hanya ikon ya. Kalau menyebut Sanggar Bambu mau diganti sampai kapanpun Sunarto itu punya lekatan yang kuat. Jadi Sanggar Bambu ya Sunarto ya Sanggar Bambu. Sunarto PR itu tidak hanya cukup melukis dalam berkarya, tapi dia berkarya dalam bentuk manusia. Konsep ini konsep luhur, konsep empu ini yang saya katakan. Kayaknya rata-rata kalau pemula nomor 2 tuh pasti ya. Dia sering zakat karo aku. Iya, iya. Sok cerita kok Pipin. Aku kemarin dari bawa roti. Kalau untuk ini lain lagi. Paru-paru. Hanya kadep dadi malah ora keton. Di sini aku temukan kau. Di sini aku temukan aku. Di sini aku temukan hati. Terasa tiada sendiri. Pandanglah aku bicara dengan jiwaku dan taruh hati padamu. Di sini aku temukan hati. Terasa tiada sendiri. Aktor kiye lah taruna. Awas Pak, tangan.